Mari kita melanjutkan eksposisi Injil Matius. Let us continue our exposition in the Gospel of Matthew. Kita membaca pasal yang ke-7 dan kita membaca ayat yang ke-7 sampai 11 terlebih dahulu. Let us read from the Gospel of Matthew 7, verses 7 until 11. Ya, saya membaca 2 atau 3 ayat, terus kemudian Saudara Angie melanjutkan berikutnya. I will read a couple of verses and continue it by Angie. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, setiap orang yang mencari, mendapat, setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? If you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan, berkatilah perenungan pada pagi hari ini. Lord, please bless our meditation today. Tuhan, menolong hamba-Mu, beri kekuatan. May you aid your servant and give him strength. Berikan kuasa Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. And grant your power to deliver your word. Berikan kepada jemaat-Mu sekali lagi makan rohani yang berasal dari Tuhan. And grant your congregants the spiritual bread that is from you, Lord. Bukan makanan seperti yang di dalam dunia ini, tapi makanan yang sungguh-sungguh menguatkan jalan hidup kami dalam mengikut Engkau. And this is not the spiritual food that is from the world, but this is the spiritual fruit from you, Lord. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami memohon, kami bersyukur. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Saudara, ayat-ayat ini kalau saudara perhatikan ya, seperti kayak kurang ada relasi dengan perikop sebelumnya. Gitu. And if you pay attention to this passage, it seems like there is no connection whatsoever with the previous passage. Tapi kalau saudara baca lebih ke atas lagi ya, itu kita bisa mengaitkan ya. But if you read further back, then you might be able to connect them. Yaitu saya talking about ini sih, perikop tentang kekhawatiran itu loh saya. Perikop tentang kekhawatiran yang 25 sampai 34 ya. And I'm talking about the passage of do not be anxious, 25 and so on. Ya, di situ kan ada motif seeking ya, carilah atau mencari. And there we can find a motive of seeking. Ya, orang yang percaya kepada Allah ya, dia bukan mencari hal-hal, barang-barang yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Those who seek God will seek the things that are not being sought by the Gentiles. Mereka, atau lebih tepatnya kita ya, saudara dan saya, kita ini seharusnya mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. They, you and I, are supposed to seek first the kingdom of God and His righteousness. Nah, tapi tentu ini bukan berarti terus kemudian kita nggak boleh meminta apa-apa kepada Tuhan gitu ya, karena ini termasuk di dalam ya kepercayaan narasi Kingdom of God itu. But this doesn't mean that we're not supposed to ask anything from God, because this is in the narration of the Kingdom of God. Maka sudah membaca di sini ya, di dalam ayat ke-7 ya, ask and it will be given to you, dan seterusnya ya, mintalah maka itu akan diberikan kepadamu. Maka di sini sudah melihat relasinya ya, sekali lagi ya, dengan perikop tentang kekhawatiran itu. So we can connect this passage with the previous passage about anxiety. Nah, saudara juga bisa membaca di dalam kitab atau surat di dalam Perjanjian Baru yang lain, saudara mendapati di situ ya, kalau kita khawatir ya, nyatakanlah ya di dalam segala hal kekhawatiranmu itu ya kepada Tuhan. And you can read in the epistles in the New Testament, when you are anxious and worried, you can express your anxiety to God. Ya, kalau kita khawatir ya mintalah kepada Tuhan, tapi minta kepada Tuhan jangan nggak percaya gitu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara. If you're worried, you can ask God, but you have to trust in Him because He is a caring God. Saya teringat papa saya di dalam kehidupannya ya, dia orang yang simple. I remember my father in his life. He was a really simple man. Salah satu yang dia sering ceritakan, bagikan, yaitu bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata ya, dan itu betul-betul dia hidupi dan dia alami di dalam kehidupannya. And one of the things that he said to me that was God's providence was really real and evident in his life.
Ya, bahkan terakhir ya mungkin pelayanan publik yang terakhir yang di apa ini waktu itu di organic small group ya di Singapura gitu. Dia bicara nggak terlalu panjang sih, tapi dia juga bicara itu lagi sih tentang iman ya, iman termasuk juga iman kepada Allah yang sanggup memelihara, yang nggak pernah salah di dalam kehidupan kita. And in his last public ministry in an organic group, he also mentioned how about this faith towards a providing God. Kita bersyukur Allah kita itu Allah yang mengetahui kebutuhan kita sebelum kita bahkan sanggup menyatakannya kepadanya. We're thankful that our God is a God who knows what we need even before we ask it to Him. Allah kita yang adalah Bapa itu mengetahui apa yang baik, bahkan apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Our Lord who is the Father knows what is best for His children. Tentu saja ini nggak tentu nggak tentu coincide ya, nggak tentu sama ya apa yang dipikirkan oleh Allah kita dengan apa yang kita pikir kita perlu atau kita ingin untuk memperolehnya gitu. Of course, between what we want, what we really want, and what God thinks we need, and it doesn't always not coincide because hopefully sometimes it coincides. Ada satu kalimat yang buat saya menarik waktu saya persiapan. Again, seperti sudah tahu ya, saya banyak menggunakan komentari dari R.T. France. And there's an interesting comment by R.T. France, a commentary that I often use. Dia bilang kalimat seperti ini but for all that necessary caution, there is an openness about verses 7-8 which invites not merely a resigned acceptance of what the Father gives, but a willingness to explore the extent of His generosity. Kalau saya boleh terjemahkan, saya agak bebas ini ya. Jadi kepercayaan kepada Allah yang sanggup memelihara itu ya. Ini bukan cuma mengundang merely resigned acceptance, bukan cuma sekedar mengundang ya lu harus terimalah kehendak Tuhan gitu ya. Menurut Tuhan yang terbaik ini ya lu jangan ngotot gitu ya, terima saja begitu ya, resigned acceptance. Karena kamu juga nggak berhak untuk ini ya berdebat gitu misalnya. Bukan cuma itu tapi positively mengencourage, mendorong a willingness, satu kerinduan, keinginan untuk explore untuk menggali di extent jangkauan dari kemurahan hati Allah ya. Dan ini so liberating. And that phrase was so liberating. Yes. Jadi sudah lihat di sini ya, waktu katakanlah ya ini nggak coincide ya misalnya, nggak coincide pun ya. Jangan dihayati sebagai, waduh berarti saya nggak bisa minta sembarangan dong, selalu ngikutin kehendak Allah. Jadi gambarnya restricted deh gitu ya, saudara seperti kayak dipaksa harus accept gitu. And if this doesn't coincide with God's will, we will feel like we are so restricted and forced to conform to what He actually wants for us. Ini adalah satu gambaran yang maksudnya begini saya keinginan itu sebetulnya banyak segini loh, tapi Tuhan tuh maunya cuma segini ya, saya sudah bisa ngalah gitu ya, saya maunya segini, Tuhan kasih segini gitu ya. Seringkali kan kita berpikir seperti itu. We often think that we want lots and lots of things, and yet God just wants some little things for us, and we are so restricted. Ya mungkin sebaliknya juga bisa terjadi coincide nggak harus seperti itu. Memang kalau kita keinginannya banyak dan liar ya tentu saja Tuhan nggak harus memberikan yang liar itu kan ya, Tuhan bisa memberikan yang secukupnya. Betul, ada poinnya, pasti poin seperti itu ya. But it doesn't have to coincide that way. If for example we want lots of things and God just wants some little things for us, He will grant us that little things, and that's okay. Ya, karena permintaan kita yang luas itu mungkin memang terlalu liar dan itu membahayakan kita. Dan tentu saja Tuhan nggak harus memberikannya. Betul, jadi gambaran itu ya. Dari luas terus Tuhan memberikan hanya, let's say, sebagian. Oke, bisa betul gitu ya. Because that many wants of us might be wild and reckless wants, and so God just grants us little things. Tapi sekali lagi nggak coincide, itu juga bisa begini loh ya. Saya tuh sebetulnya nggak tahu apa yang saya perlukan. Saya pikir saya cuma perlu segini. Padahal Tuhan tuh mau beri segini. But there's another way of understanding this not coinciding in a way that we want just little things, and yet God wants so much things for us. Saudara, berapa banyak saudara mengumulkan supaya menjadi lebih menyerupai Kristus misalnya? How much do you wrestle and struggle to be more like Christ, for example?
Berapa banyak kita berdoa, Tuhan berikanlah kepadaku, tambahkanlah kasihku kepadamu. How much do we pray that God add more love for me, to me, for you? Berapa banyak kita berdoa, berapa sering kita berdoa, Tuhan tambahkanlah kasihku juga kepada sesamaku. How much do we pray for God to add our love for others? Kepada orang itu Tuhan yang saya sulit ya mengasihi, sebetulnya gitu, tambahkanlah cinta kasih saya supaya saya bisa lebih mencintai dia. To that person who is so difficult to love, and help me to love him. Saudara, hari ini menurut kalender gereja, ini tema utama adalah love of neighbor. Makanya tadi saudara membaca ini kan ya, membaca ayat-ayat perikop di Lukas tadi gitu. According to the church calendar, this week is about loving your neighbor, and that's why you read just now the pericope about the neighbors. Ya, saudara sebagian mungkin mendengar ini ya, renungan yang saya bawakan dalam kebaktian penghiburan Bapak saya di malam yang pertama. Maybe you have listened to my sermon or meditation during the consolation service on the first day of my father. Kalau boleh sedikit mengulang sedikit saja saya. If I want to repeat a little bit. Ya, yang sangat menyakitkan dari kematian itu adalah karena kita itu sebetulnya masih ingin mencintai, tapi chance atau opportunity itu nggak ada lagi gitu, khususnya kepada orang yang sudah dibawa Tuhan kembali. The most painful thing about that is that we want to love somebody and yet we don't have more chance to do so because that person has been called by God. Yang paling menyakitkan itu bukan saudara sekedar ditinggal. Oke, ditinggal memang cukup menyakitkan ya, atau kesepian atau apa gitu. Tapi ini belum masuk kepada the real substance-nya gitu. Belum masuk kepada sampai ke akarnya gitu. What's painful about death is not merely about being left behind by your loved one, but there's a deeper essence to it. Even kalau kita bicara left behind ya, ditinggalkan. Kenapa sedih ditinggalkan? And if we want to talk about being left behind, why do you feel sad when you're left behind? Karena waktu saudara ditinggalkan, saudara nggak bisa lagi mencintai dia. Itu persoalannya itu loh. Nggak bisa mencintai, saudara nggak bisa mencintai lagi. Sudah selesai itu. Because once you're left behind, there's no longer a chance for you to love that person. Maka saudara melihat di sini ya, jangan underestimate ya, love of your neighbor itu. Ini kebahagiaan saudara. Kalau kita bisa mencintai sesama kita, selagi kita masih ada di dalam dunia, ini berkat yang besar sebetulnya. So do not underestimate loving your neighbor, because loving your neighbor in this life is actually a great blessing. Bisa mencintai sesama itu truly adalah a foretaste of heaven. Ini adalah cicipan sorga. Gitu. To be able to love your neighbors is a foretaste of heaven. Harap saya ini ya gereja di Kelapa Gading khususnya sungguh-sungguh mengerti apa artinya menjadi gereja yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. I hope that congregants of RCI Kelapa Gading can truly understand what it means to be a church that is loved by God, love God, and love the neighbors as well. Maksudnya kalau saya ada kemungkinan ini seandainya bisa melayani lebih panjang lagi ya saya. Ini saya akan terus khotbah tentang cinta di Kelapa Gading karena ini penting sekali ya. If I have a chance to continue my ministry in RCI Kelapa Gading, then I will continue to preach about love because this is a very important point. Kalau saya boleh berharap Kelapa Gading ini bisa menjadi komunitas yang seperti apa, saya berharap kalau cuma boleh ngomong satu kalimat, saya berharap jadi loving community. If I have one hope, a phrase for RCI Kelapa Gading is that this might be a community of love. Ya karena tanpa cinta banyak hal bisa tetap terjadi sih. Kita bisa tetap aktif, sibuk dan sebagainya ya. Tapi ya seperti dikatakan oleh Presbiter Yohanes ya, ini oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu itu oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Itu kita kehilangan kasih mula-mula. And you might be able to minister and be active in the church, but if you don't have this love, it's just like what John said in the book of Revelation. Actually, what Jesus said, you will lack this love of the early churches. Mari kita minta, ini Yesus ya menantang kita untuk lebih banyak meminta ya. Tapi pertanyaannya itu bukan berapa sering saudara meminta, tapi pertanyaannya itu apa sih sebetulnya saudara minta gitu. And so Jesus dare us to ask for not lots and lots of things, but what we ask for.
Sekali lagi ya, R.T. France mengatakan ini loh, perhatikan ya, willingness to explore the extent of his generosity. Ini termasuk juga di dalamnya itu adalah kerinduan saudara itu mau menggali kedalaman, keluasan, ketinggian, kemurahan Allah itu bagi anak-anaknya. So, kita teruskan saya di dalam pembicaraan ini ya. So we'll continue our discussion on this passage. Waktu dikatakan Tuhan itu akan memberikan yang baik ya kepada anak-anaknya. Berarti ini kita juga liberating in a way, dalam arti ya berdoa pun yang nggak sempurna ya, bisa salah ya, ada certain mistakes ya. Ya nggak apa-apa juga gitu, nggak apa-apa, bukan saya merelativisasi mistakes ya, tapi dalam pengertian ya Tuhan akan memberikan terbaik gitu ya. How liberating. It is very liberating to know that God will give the best and the good things for His children, because we might be praying in mistakes, in lots of mistakes, and yet God will still give the best for us. Ya, alangkah desperate-nya saya, alangkah ini ya celakanya kalau Tuhan selalu memberikan apa yang kita ucapkan saya. Waduh, itu bahaya sekali ya gitu. Wouldn't it be a tragedy if God grants us anything or everything that we ask for? Ya, saudara tahu cerita klasik ini ya Pak? Kutukan Midas ya, kutukan Midas yang terkenal itu ya, dia minta semua barang yang dia sentuh itu jadi emas. Do you know the story of the curse of King Midas, when everything that he touches becomes gold? Ya, dan dikabulkan celaka dikabulkan gitu ya, pasti bukan oleh Tuhan lah, ini cerita by the way kan ya. And tragically, it was granted to him. Of course, this is not a true story. Tapi kita bisa belajar daripada story ini memang gitu ya. But still we can learn from the story. Sudah tahu ceritanya gitu ya. Dia kepingin makan, ini sudah ada ayam atau apa, dia pegang, jadi emas juga gitu. And he wanted to eat a chicken, for example. He touches that chicken and the chicken turns into gold. Ya, lalu oke lah, gold lebih mahal daripada chicken, tapi so what? Gak bisa dimakan kan? It's true that gold is more expensive than chicken, but it cannot be eaten. Dia kemudian mau memeluk anaknya, istrinya dan sebagainya, tapi jadi gold juga. Ya oke, gold statue gede gold. Tapi terus apa gitu ya? Ya mereka nggak ada lagi. And then he met his wife and children. He touches them and they turn to gold. Of course, he got a statue of gold, but they are no longer there. Poinnya apa sih? Poinnya adalah ayat ini again sungguh-sungguh membebaskan kita ya, karena Allah yang memberikan yang baik dan hanya yang baik kepada kita. Itu berarti semua mistakes ya, semua kesalahan-kesalahan doa kita itu ya, itu nggak didengarkan Tuhan. Itu pun liberating saya, itu pun tuh sesuatu yang baik adanya. Itu good news ya sebetulnya gitu. The point of this passage is that despite all the mistakes that we say in our prayers, God will still grant us the best things. Seringkali saya di dalam kehidupan kita waktu kita minta di dalam doa ya, R.T. France mengatakan kita ini seringkali short-sighted gitu ya, short-sighted. R.T. France says that when we pray, we are often short-sighted. Ya kita nggak bisa melihat the larger picture yang dilihat oleh Tuhan. Ya. And we are unable to see the bigger picture from God's eyes. Ya karena itu kita cenderung mintanya ya karena pandangan kita yang rather short-sighted, dan karena itu ya salah kita berdoanya gitu. And we often ask for the things that are considered short-sighted, and therefore there are mistakes in our prayers. Saya bersyukur saya karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bebas ya, dan Dia menjaga kita, kesanggupannya memelihara itu Dia itu sanggup untuk memberikan hal yang baik dan hanya yang baik saja kepada kita. And yet we are thankful that our God is a free God, and that God will grant us anything. Memang saya di dalam bagian ini ya, kalau sudah membaca itu ini apa sih sebetulnya ya? Good things saya itu apa ya? Atau ini ya terakhir kan ya, memberikan yang baik kepada mereka. Yang baik ini very general ya, saya very general. And if you read the very last verse of this passage, it says that how much more will your Father who is in heaven give good things, and this is very general. Kalau sudah membaca paralelnya di dalam Injil Lukas ya, di situ Lukas itu mengertinya itu adalah Roh Kudus ya, Roh Kudus. And if you read the parallel of this gospel in Luke, you will see that this is the Holy Spirit.
Matius tentu enggak harus dipaksa untuk ini ya, ditafsir ke arah sana karena Matius punya theological profile tersendiri gitu waktu dia menulis ini. Of course, we cannot force Matthew's theological profile into Luke's. Tetapi kita tertarik dengan ini ya, dengan tafsiran Lukas gitu dalam hal ini ya, pertanyaan retoris ya, maksudnya pertanyaan retoris. And of course, we are very interested in Luke's interpretation as well, because rhetorically asking. Ya, sekarang saya pertanyaan kalimat retoris gitu ya. And I'm about to ask a rhetorical question. Apa yang bisa lebih better daripada diri Allah sendiri gitu? What could be better than God Himself? Apa yang bisa lebih baik daripada Roh Kudus ya, Kristus Bapa? What could be better than the Holy Spirit, the Son, or the Father? Di dalam salah satu renungan yang dibawakan papa saya kepada ini ya, perkumpulan persekutuan. Waktu itu dia sempat traveling ke Israel saya, terus kemudian sejak itu pulang ada kesempatan untuk rutin bersekutu. Papa dengan 2 minggu sekali gitulah kira-kira. And in one of the meditations that my father delivered to a fellowship when they traveled to Israel. Lalu dia bilang tentang ini ya, apa sih sebetulnya itu mahkota kehidupan ya, mahkota itu nanti kalau kita berjumpa dengan Tuhan kita mendapat mahkota. Apa sih sebetulnya mahkota itu? And he said that what does it truly mean? What does the crown of life truly mean? Once we pass away and we get this crown of life, what does it mean? Lalu dia menafsir, ya mahkota itu sebetulnya adalah Kristus sendiri gitu. Kita dipersekutukan dengan Dia dan kita akan menjadi semakin serupa. Kita serupa dengan Dia secara sempurna. Kita nggak mengharapkan mahkota yang lain kecuali diri Kristus sendiri. And he interpreted this crown to be Christ Himself. When we pass away, we see Him. We are in union with Christ. We become more like Him, and we cannot expect any other crowns. Saudara punya pengalaman ini nggak ya? Saudara pergi ke luar negeri atau apa, terus dinanti oleh keluarga saudara pulang gitu ya? Saudara mengharapkan dia paling menantikan apa ya dari saudara? Do you have this experience of traveling abroad and going back to your hometown and your family awaits you, and what do they expect when you come back? Kadang-kadang anak saya bercanda sih, saya tahu dia bercanda gitu ya. Waktu saya pergi, saya balik lagi gitu ya. Terus kemudian dia bilang gitu ya, Pak, don't forget ya titipannya kita gitu ya. We miss your titipan gitu. Bukan we miss you, tapi we miss your titipan. Sengaja ini ya anak-anak. And I know my child is joking, but she sometimes told me that, oh Dad, you're abroad and you come back home, don't forget the gifts for me. Ya, kita tentu sebel ya, kalau gifts-nya kita kayaknya lebih ngangenin daripada diri kita sendiri. Itu bikin sebel kan ya. And sometimes we feel annoyed if our gifts are more important seemingly compared to us. Lalu menurut saudara, Tuhan itu bagaimana gitu? Dia juga nggak boleh marah gitu. Maksudnya marah sih mungkin tidak ya. Tapi Tuhan juga nggak boleh sedih gitu ya. Meskipun kita tetap lebih menginginkan berkatnya daripada diri Tuhan sendiri. And what do you think about God then? Is He not supposed to be sad? Is He not allowed to be sad if we want His gifts more than Himself? Kita nggak terlalu mengenal Dia berarti kalau seperti itu saya. If that's the case, then we don't really truly know Him. Karena nggak ada pemberian yang bisa melampaui diri Allah sendiri, itu nggak mungkin saya. Because there is no gift that will exceed Him Himself. Allah itu selalu adalah pemberian yang terbesar. Makanya Dia sendiri memberikan anaknya saya. Karena nggak ada lagi saya yang bisa lebih besar daripada itu. Memberikan hujan, memberikan padi, memberikan anggur, itu terlalu gampang untuk Tuhan. He is the greatest gift that we can ever receive, and that's why He gave His Son, because that's the greatest thing that He has. Giving paddy, rain, the sun is way too easy for Him. Ya, jadi kalau saudara nggak mengerti ini ya, ini sedih loh, sedih gitu. So if you don't understand this, it's very saddening. Kita lebih banyak khawatir untuk hal-hal pakaian, makanan, minuman, rumah, dan seterusnya gitu, daripada kita khawatir tanda kutip karena kita kurang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Misalnya gitu saya. We are often so anxious about what we eat, what we drink, what we wear, instead of worrying about seeking the kingdom of God and His righteousness.
Sekali lagi saya ini encouragement ya untuk seek more and more and more. Silakan minta saja. Gitu. And so this is an encouragement for us to continue to seek more and more. Just ask for it. Tapi sekali lagi saya, apa yang saudara minta? Gitu. But once again, what do you ask for? Apakah kita lebih banyak minta kepenuhan Roh Kudus? Do you ask for the filling of the Holy Spirit? Apakah saudara bergumul minta supaya kita semakin menyerupai Kristus? Do you wrestle to become more like Christ? Apa kita minta supaya dalam kehidupan ini lebih bisa doing the will of the Father? Do you pray so that in your life you might be able to do the will of God more? Saya ingin membaca Yeremia 29 ayat 13 ya. I would like to read Jeremiah 29:13. Apabila kamu mencari aku, ini perkataan Tuhan ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, lalu saya lanjutkan ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. I will read from 13 to 14. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord. Ya, apakah ini saya yang kita cari? Is this what we ask for? Terutama waktu kita mencari dengan segenap hati, saya, apakah Allah yang kita cari? Especially when you seek it with all your heart, is God the one you ask for? Sekali lagi ya, ini adalah ayat-ayat ini sangat mirip saya dengan yang dikatakan di dalam ya bukan cuma Matius tapi juga kitab yang lain di dalam Perjanjian Baru ya. This is again very similar to not just what is mentioned in the Gospel of Matthew, but also in other chapters in the book. Misalnya di dalam Yohanes dikatakan ya, mintalah ya, sampai sekarang kamu belum meminta, mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes mengatakan seperti itu. For example, John said that ask so that your joy may be full. Lalu terus kemudian ini Yakobus juga mengatakan di dalam 4 ayat 2 ya, Yakobus 4 ayat 2, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Again ya, encouragement to ask more and more and more. And also James said that you desire and do not have, so you murder and do all these things because you do not ask. Ya, kamu, kalimat terakhirnya ya, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. The last phrase of this verse, you do not have because you do not ask. Ya, kita nggak memiliki, kita nggak mempunyai karena kita nggak minta. Jadi bagaimana saya? Ya jelas sekali message-nya. Ya mintalah lebih banyak, mintalah lebih sering. So the conclusion is simple, ask more. Ayat 9 ya, ayat 10 di situ ada perbandingan ya kalau sudah membaca, maksudnya bukan di Yakobus tapi saya kembali kepada Matius sekarang gitu. I'm going back to the Gospel of Matthew, and in verses 9 and 10, you will see that there is a similarity. Bukan semacam, let's say similarity boleh juga sih. Di sini kan dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? It says, or which one of you, if his sons ask him for bread, will give him a stone, or if he asks for a fish, will give him a serpent? Ya, jadi apa sih ini artinya saya? Ya, perbandingannya sederhana ya. Kalau kita yang lemah ya, even ini Matius bilangnya ini jahat gitu ya. Maksudnya dalam kita ini orang berdosa gitu. Kita saja tahu memberi pemberian yang baik, maka terlebih ya Bapamu yang di sorga. So the comparison according to Matthew is pretty simple. Well, if you, that person, you will give your children the best things, let alone God. Stone itu useless ya saya. Ini batu itu sesuatu yang nggak berguna gitu. A stone is a useless thing. Ya apalagi kalau untuk orang yang lapar ya, batu dikasih ya. Terus mau apa maksudnya ini? Let alone for those who are hungry, what do I do with a stone? Dan so kalau di ini ya, ya sampai sekarang sudah bisa tetap bayangkan ya, itu batu ya, apalagi yang sudah terkikis gitu ya, itu ada certain keserupaan ya saya dengan roti gitu. And even in modern era, you can imagine how a worn out stone can mimic a bread. Atau mungkin juga yang misshapen yang masih ini pun ya bisa juga, bread juga nggak harus semuanya bentuknya mulus gitu kan ya, juga bisa ada yang ya seperti batu. Memang mirip saya antara batu dan roti. Tapi bedanya adalah apa saya? Ya roti bisa dimakan, batu tidak.
And even a misshapen stone might resemble a bread. And the point is, they both look similar. Demikian juga look similar, saudara. Ini kalau di Danau Galilea, yaitu snake atau ular, itu ada certain resemblance dengan catfish ya, dengan catfish bahasa Indonesia? Ya sudahlah, catfish ya di Danau Galilea, gitu. Mirip. And also in the Lake of Galilee, similarly, catfish or ikan lele they resemble a serpent. Oke, jadi ini saya bedanya apa ini ya, catfish atau ikan lele dengan ini ya, dengan ular gitu. So, how do we compare the serpent with this catfish? Ya, ikan lele bisa dimasak, bisa dimakan ya. Ular itu sesuatu yang berbahaya. We can eat catfish and not serpent. It's very dangerous. Jadi kita excluding the idea of enggak sih, kita bisa makan semua, termasuk ular bisa dimakan. Untuk certain bangsa semuanya dimakan dari kepala sampai kaki, semua dimakan, nggak ada yang sisa sama sekali. Kita nggak ngomongin itu, kita ngomongin di Israel. Saya di Israel itu ya snake itu sesuatu yang harmful ya, saya ini sesuatu yang berbahaya gitu, berbeda dengan ikan. We are disregarding the fact that snake is a delicacy for some nations, but for the Israelites it's a very dangerous animal. Jadi Tuhan ya terlebih lagi ya, nggak mungkin memberikan kepada kita yang useless, yang nggak berguna, apalagi yang harmful seperti ini gitu. And so God will not give us something useless like a stone or harmful like a serpent. Kadang-kadang kita ini konyol ya saya. Kita di dalam dunia aja kita bisa mengamati. Even kita sendiri as parents, kita tahu kita nggak mungkin memberikan segala sesuatu kepada anak kita, karena mereka ya ada mistakes in their prayer ya, di dalam permintaan mereka. Even as parents in this world, we will not grant everything that our children ask for because their pleas are often mistaken. Makanya kalau ada ajaran yang mengatakan minta kepada Tuhan asal kita beriman, terus kita pasti mendapatkan dan sebagainya. Ini di dalam dunia human parents dan anak aja nggak jalan sudah ini. Bagaimana ini bisa jalan untuk urusan antara manusia dan Allah? It's just absurd, sudah. Kita sendiri nggak bisa menjalankan ini kok di dalam kehidupan. Akan bahaya sekali sudah kalau terjadi seperti itu. And so regarding the teaching about whatever you ask for, God will grant you. It will not conform even to the relationship between parents and children in this world because it will be so absurd to grant everything that our children ask for. Lalu kalau kita sendiri sebagai manusia yang nggak sempurna ini ya, bahkan nggak sempurna, tapi kita bisa ada certain bijaksana bahwa kita nggak harus memberikan semua yang anak kita minta. Ya terlebih lagi dong Bapak kita yang di sorga. Even as imperfect humans, we have the wisdom to discern, to know that we are not supposed to grant everything that our children want, let alone God. Ya kita mungkin bukan orang tua yang jahat-jahat banget lah gitu ya, tapi in comparison dengan the goodness of God the Father, ini ya kita ini memang sudah kalau dibandingkan ya ini ya seperti kayak kita ini bukan seperti, memang kita ini jahat jadinya, karena Allah itu jauh melampaui, kebaikan itu jauh melampaui kita. It's true that we are not too good, we are not too bad of parents, but compared to God, we are evil people. Jadi kalau kita yang jahat di sini dikatakan ya, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak kita, ya apalagi Bapa yang di sorga yang jauh lebih baik daripada saudara dan saya. And so if we who are evil know what to give our children, let alone God. Jadi ini mengajak kita ya saya untuk reflect, untuk melihat melihat di dalam dunia kita, maksudnya hubungan orang tua dan anak seperti apa. And so this invites us to reflect to the relationship between our worldly parents and children. Tapi terus kemudian Matius mengajak kita untuk merenungkan Allah yang bahkan lebih daripada itu ya. Jadi ini argumennya adalah so-called argument from argument from minor to major ya, atau from lesser to greater. And also Matthew invites us to meditate also on God's relationship with us. So this is a comparison between from minor to major, lesser to greater. Ya, mari kita membaca sekali lagi ya. Ini ayat-ayat ini saya akan membaca di dalam bahasa Indonesia, nanti Saudari Angie akan membaca dalam bahasa Inggris. And I will read this verse one more time and Angie will repeat it in English.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ada seorang daripadamu yang memberi batu kepada anak jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. Or which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? Mari kita bersyukur kepada Bapa yang sanggup memberikan yang baik, yang terbaik bagi saudara dan saya. Let us give thanks for the Father who is able to give the best things for you and I. Bolehkah minta saudari Angie untuk menutup di dalam doa? Let us pray. Our Father in heaven, we are so thankful that we have a God like you. It's very liberating to know that despite all the things that we ask in our prayers and might not conform to your will, you do not grant every single one of them, because we can't see the bigger picture of your goal, of your plan in our lives, Lord. We are thankful that you're a Father just like our parents who know what we need more than ourselves. And Lord, help us also to ask for the things that you want in our lives and not what we want, and so that we day to day we conform more to your will and be like Christ, your gifts, the greatest gift that we have received in our lives. Lord, help us to live our days conforming more to your will and to your heart, so that our hearts may be your heart as well. And grant your church, this church of Klapa Gading especially, the love of God, that we might love our neighbors as well. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.